Tonton video ini sampai habis kalau lo salah satu pengguna aktif di TikTok atau cuman penasaran kenapa banyak banget orang yang ngomongin platform ini. Kali ini kita bakal bahas tentang TikTok dan gimana platform ini bisa jadi bumerang bagi penggunanya. Bisa bikin lo ketagihan dan enggak produktif, bahkan bisa merusak cara berpikir lo. Jadi siap-siap, gue bakal kupas tuntas semuanya di video kali ini. Jadi lo pasti udah nggak asing lagi sama TikTok, platform yang awalnya cuma buat dance lip sync dan tantangan-tantangan lucu, sekarang udah jadi salah satu platform terbesar di dunia. Bahkan dalam waktu yang singkat, TikTok berhasil bikin banyak orang jadi seleb dadakan, mulai dari anak muda sampai orang dewasa. Dan lo pasti juga ngerasain sendiri kan betapa adiktifnya TikTok ini. Setiap kita buka aplikasi, kita disuguhi video pendek yang gampang banget buat bikin kita scroll terus-menerus. Rasanya kayak nggak ada habisnya kan? Satu video, dua video, sampai berjam-jam lo bisa terus-menerus lihat video tanpa sadar waktu udah habis. Coba deh, lo bayangin nonton video jam 10 pagi. Tiba-tiba jam 2 siang lo baru sadar. Dan lo udah kebanyakan lihat video dance yang gak jelas, padahal lo ada kerjaan atau tugas yang harus diselesaikan. Jadi TikTok emang didesain untuk bikin lo kehilangan waktu tanpa lo sadar. Dan masalah terbesarnya, TikTok bukan cuman ngebuang waktu lo sia-sia gitu aja, tapi juga soal gimana platform ini bisa mengubah cara berpikir kita. Konten di TikTok sangat cepat, singkat, dan mengutamakan hiburan. Dan lo tahu nggak? Ini bisa bikin kita nggak fokus ke hal-hal yang lebih berat atau lebih panjang. Video yang cuma 15 detik atau 1 menit nggak perlu mikir banyak. Otak kita terbiasa dengan stimulus cepat, padahal untuk menciptakan sesuatu yang besar atau mendalam, seperti nulis artikel panjang atau mikir tentang ide kreatif yang matang, kita butuh waktu dan konsentrasi yang lebih dalam. Jujur, TikTok bisa merubah cara berpikir kita kalau nggak bijak dalam menggunakannya. Coba aja deh, kalau lo udah kebanyakan scroll TikTok, lo bisa ngerasa jadi lebih cepat bosan atau nggak bisa konsentrasi lama-lama. Nah, selain nguras waktu, TikTok juga punya efek negatif lain, yaitu kesehatan mental. Ini mungkin lebih berbahaya dari yang kita kira. Kita sering banget lihat konten-konten yang udah diatur sedemikian rupa supaya kelihatan sempurna banget. Mulai dari body goals, fashion, sampai gaya hidup yang seakan-akan sangat ideal. Masalahnya, banyak pengguna, terutama remaja, yang jadi terpengaruh dengan hal ini. Mereka mulai ngerasa nggak cukup bagus, nggak cukup sempurna, karena membandingkan diri mereka dengan apa yang mereka lihat di TikTok. Ini bikin mereka nggak pede dan bahkan bisa ngarah ke masalah seperti body dysmorphia atau depresi. Pernah nggak kalian lihat konten orang yang posting dengan body fit, kulit yang mulus, dan gaya hidup yang hedon? Padahal kita nggak tahu kondisi aslinya. Apakah mereka edit foto, pakai filter, atau cuman pamer show off doang? Jadi gimana dong cara agar TikTok nggak ngerusak hidup kita? Pertama, gunakan TikTok dengan bijak. Misalnya cuman 30 menit sehari. Kalau udah terbiasa nonton selama lebih dari itu, pasti akan merasa ketergantungan. Selain itu, lo juga harus pilih konten yang lebih positif dan mendidik. TikTok bukan cuman untuk hiburan, tapi ada juga banyak konten edukatif kayak tips bisnis, kesehatan, atau bahkan tutorial yang bisa bikin lo lebih produktif. Jangan cuman terjebak sama video viral atau konten yang cuman bikin lo ketawa sesaat. Satu hal yang gue lakuin untuk nggak ketergantungan sama konten TikTok adalah bikin waktu khusus untuk belajar. Misalnya gue nyari video yang ngasih inspirasi tentang investasi, tips produktivitas, atau bahkan pelajaran bahasa asing. Jadi meskipun di TikTok, gue tetap bisa manfaatin waktu untuk hal yang lebih positif. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang menarik, gimana sih masa depan dari TikTok ini? Satu sisi, TikTok punya potensi buat jadi platform yang bermanfaat banget, karena dia punya kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan mudah. Tapi di sisi lain, efek negatifnya bisa jadi lebih parah kalau nggak ada regulasi yang jelas. Seiring waktu, mungkin kita bakal lihat ada perubahan dalam cara orang menggunakan TikTok. Platform ini bisa jadi lebih mendidik atau lebih terbuka buat konten yang lebih bermanfaat. Tapi ya, itu semua tergantung cara kita menggunakannya. Kalau kita bijak, kita bisa gunain TikTok untuk hal-hal yang bermanfaat.
bukan malah jadi korban konten merusak. Jadi itu tadi penjelasan gua soal TikTok dan gimana platform ini bisa merusak penggunanya kalau nggak hati-hati.